Halo, selamat datang di channel Panduan Laptop, channel yang berisi kumpulan video untuk Anda yang baru menggunakan laptop. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk Anda mengenai belajar Microsoft Word untuk pemula di laptop. Sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Oke, langkah yang pertama karena saya akan belajar Microsoft Word ya, berarti membuka aplikasi Microsoft Word. Untuk membukanya ke bagian start sini ya. Nah, ketik aja Word gitu ya. Nah, kemudian diklik ya. Oke, tampilan seperti ini ya, tampilan awalnya, kemudian pilih yang blank dokumen. Oke, jadi Microsoft Word itu aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata ya. Nanti digunakan untuk mengetik paragraf, mengetik surat, proposal, dan yang lain sebagainya ya. Untuk tampilannya, di atas ini ada file, home, insert, design, layout, dan yang lainnya ini merupakan menu bar ya. Kemudian yang bawahnya ini ya, ini namanya toolbar. Kemudian yang bawahnya lagi, ini namanya penggaris atau ruler. Lalu untuk yang bawahnya lagi, yang kayak kertas, ini lembar kerjanya gitu ya. Oke, sekarang belajar ngetik terlebih dahulu. Misalnya saya ketikkan kata Purwokerto, Jawa Tengah. Oke, kota Purwokerto, Jawa Tengah. Saya akan atur tulisannya. Untuk mengatur tulisan, ya caranya yaitu di blok terlebih dahulu seperti ini ya. Jadi diklik di sini ya, kemudian ditahan, tarik ya. Setelah diblok, baru kita atur. Misalnya, mau dibuat menjadi tebal ya, tinggal ke home, ke bold ya. Ini kan tebal. Kalau tidak tebal ya diklik B-nya lagi. Tuh. Kemudian kalau miring pakai yang I ya atau italic. Jadinya tulisannya miring ya. Ini saya zoom ya biar lebih jelas. Ya, miringan untuk kembali lagi ya tinggal diklik. Kalau yang U untuk bergaris bawah. Seperti itu ya. Kemudian untuk mengembalikan lagi ya tinggal diklik U-nya lagi. Sekarang ke pengaturan font. Font itu gampangannya adalah bentuk huruf ya. Font itu yang ini nih, ini kan Calibri, modelnya seperti ini ya. Bisa diganti dengan yang lain. Ya, diganti dengan Times New Roman, hasilnya seperti ini. Ganti dengan yang lainnya. Yang ini, Arial, seperti ini. Seperti itu ya. Sesuai dengan kebutuhan mau ngetik menggunakan font yang apa. Oke, misalnya saya gunakan yang font Times New Roman ya. Kemudian di sini yang angka 11 ini font size, ini ukuran. Ya, semakin besar, jadi tulisannya juga makin besar. Ya, nah ini jadi 24 ya segini ya. Kalau mau kecil lagi ya tinggal pilih angka yang lebih kecil. Untuk dokumen umumnya itu di angka 12 ya. Surat, proposal, atau yang lainnya itu biasanya di 12. Seperti itu. Kemudian berikutnya itu ada perataan. Perataan itu ada 4 ya. Rata kiri. Rata kiri berarti teks berada di sebelah kiri. Kemudian kalau tengah berada di tengah halaman ya. Kemudian kalau right atau yang kanan berada di belakang. Kalau yang ini rata kanan kiri atau justify ini berlaku kalau bentuknya paragraf. Kalau ini kan bukan paragraf ya karena cuma ada 3 kata. Jadi walaupun di justify itu jadinya ke kiri ya. Ini nanti ini kelihatan kalau bentuknya apa. Seperti itu. Kemudian kalau mengganti warna huruf atau warna tulisan di home ya, pilih yang ini nih ya. Misalnya mau diganti menjadi warna merah ya pilih warna merah. Seperti itu. Mau ganti dengan warna yang ungu ya pilih yang ungu ya. Mau ganti ke warna hitam lagi ya ke yang hitam ya. Hitam atau otomatis ya.
Itu. Jadi intinya di home itu untuk pengaturan hurufnya ya. Jadi untuk pengaturan, pengetikannya, seperti itu. Lebih ke huruf, mau model hurufnya apa, ukurannya berapa, sama mau rata kanan kiri atau warnanya, seperti itu. Warnanya mau hitam, merah, atau kuning. Jadi itu ada di menu home. Berikutnya yaitu ke pengaturan halaman. Kalau ngetik, kita kan harus ngatur halaman terlebih dahulu. Untuk pengaturan halaman itu nanti meliputi ada pengaturan kertas dan pengaturan margin. Kertas itu macam-macam, ada kertas A4, F4, legal, A3, dan yang lain sebagainya ya. Kemudian kalau untuk margin, margin itu batas. Jadi kalau orang ngetik itu kan tidak dari sini ya, tidak dari pinggir banget sini. Ini ya, tidak dari sini ya. Akan tetapi ada jarak kosong ke sini, ini namanya margin. Ini berarti margin kiri ya. Kemudian ini margin atas. Ini margin kanan. Kalau yang bawah berarti margin bawah. Kemudian ditentukan juga kertasnya mau portrait atau landscape. Portrait itu yang tegak seperti ini ya. Kayak gini normal ya. Ini lurus atas ke bawah. Kalau landscape itu nanti kertasnya miring, jadi memanjang ke samping. Oke, untuk pengaturannya itu melalui menu layout ya, teman-teman bisa ikuti nih ke layout ya, kemudian ke bagian margin, kemudian pilih yang custom margin. Nah, ini nanti muncul tampilan seperti ini ya. Ini bagian margin, top itu berarti batas atas ya. Biasanya saya tentukan untuk atasnya dikasih 3. Kemudian bottomnya, bottom itu yang bawah ya. Bottomnya itu misalnya saya kasih 2 gitu ya. Kemudian di sini tidak pakai sentimeter juga tidak masalah ya. Kemudian sini left, left itu sebelah kiri. Kiri biasanya saya kasih 4 gitu ya. Kemudian untuk kanan atau right, misalnya saya kasih 2 ya. Dan untuk orientasinya ini potret sama landscape. Landscape itu yang ini ya, tiduran ke samping. Kalau potret yang tegak, saya pilih yang potret saja ya. Kemudian untuk kertas, kertasnya di bagian paper ya. Ini ada pilihan kertasnya ada banyak ya. Bisa dipilih ya. Hanya saya ingin menggunakan kertas yang A4 saja ya, yang umum digunakan di perkantoran. Kemudian kalau sudah di oke, seperti ini ya. Setelah diatur, halamannya kan menjadi seperti ini ya. Tadi kan aturan yang sebelah kiri kan 4 nih, 1, 2, 3, 4. Jadi ngetiknya kan mulai dari sini ya. Kemudian atasnya tadi 3, 1, 2, 3. Jadi ngetiknya di sini, mulainya tidak dari sini ya. Untuk kanan cuma ada 2 meter, kemudian untuk yang bagian bawah cuma ada 2 sentimeter. Seperti itu. Lalu sebelum ngetik ya, di bagian layout di sini kan ada spacing nih. Spacing ini ada left, right, before, after, dinolkan semuanya ya. Di sini kan untuk after masih ada angka 8 ya. Kalau masih ada angka 8 atau mungkin angka yang lainnya, ketika ngetik kemudian di enter, itu nanti jarak enternya akan terlalu jauh ya. Ini terlalu jauh kan. Tuh, ini saya zoom ya. Terlalu jauh jarak enternya. Nih, ya kan? Oke, biar tidak terlalu jauh sebelum ngetik ya, di sini dinolkan. Nah, ya, dan di enter tidak terlalu seperti itu. Untuk pengaturan spasi, kan spasi biasanya ada aturan 1,5 atau 2 atau berapa ya. Untuk spasi itu ada di sini nih. Di home ya, di line spacing yang ini. Nah, hanya saya gunakan yang 1,5. Di 1,5 itu atur jarak antara baris ya. Kalau yang ini tadi hanya untuk enter saja. Kalau yang 1,5 yang ini jarak antara baris, baik itu enter ataupun yang bukan enter, misalnya masih dalam satu paragraf. Seperti itu. Oke, biar lebih jelas, saya praktekkan ngetik terlebih dahulu ya. Purwokerto, Jawa Tengah.
Oke, ini sudah jadi paragraf ya. Kan seperti ini nih, jaraknya antara baris satu 2 ini kan, eee, sama ya 1,5 nih. Kalau ini dibikin yang lain, itu lebih lebih rapat seperti ini ya, lebih rengket ya, buat 1,5. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian untuk paragrafnya ini kan rata kanan kiri nih, ya. Nah, menggunakan yang justify ya. Kalau ini kan rata kiri itu kirinya rata, kanannya berantakan. Kalau justify ini kelihatan nih, lebih rapi ya, justify itu ya. Kirinya rata, kanannya juga rata. Kemudian untuk judul misalnya saya buat di tengah ya. Oke, sekarang ke pengaturan paragraf. Untuk paragraf biasanya itu baris pertama menjorok ke dalam ya. Untuk mengatur paragraf ya, itu tidak boleh seperti ini ya, spasi banyak, akan tetapi menggunakan indentasi. Indentasi itu yang ini ya. Gunakan yang first line indent yang berfungsi untuk menggeser baris pertama di suatu paragraf. Misalnya saya blok ya. Blok paragrafnya ini saya geser yang first line indent yang atas sendiri nih. Yang di penggaris ini kan ada segitiga. Segitiga yang atas nih diklik digeser misalnya 1 cm. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya geser yang bawah, saya kembalikan lagi ya. Nah, geser yang bawah jadinya seperti ini, hanging indent itu untuk geser baris kedua dan seterusnya. Ya, jadi yang pertama yang diam. Saya kembalikan lagi ya ke signal. Kemudian kalau saya geser yang left, left itu nanti geser semuanya. Seperti ini ya. Tuh, baris pertama sampai dengan terakhir itu geser semuanya. Saya kembalikan lagi ke awal. Ya, tur untuk yang first line indentnya saja atau yang atas. Ya, yang geser baris pertama di suatu paragraf. Itu ya. Demikian tutorial belajar Microsoft Word untuk pemula untuk bagian pertama. Nanti akan saya lanjut di bagian yang kedua dan seterusnya ya. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar memberikan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa.